Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ma'rifah. Saya dari kelas 12 STB. Di sini saya akan membahas tentang siklus menstruasi beserta soalnya. Apa itu siklus menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Siklus ini merupakan bagian dari proses normal organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi merupakan salah satu tanda wanita memasuki masa pubertas. Haid pertama kali bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun, rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus ini akan terus berlangsung sampai masuk masa menopause. Di sini terdapat juga hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Apa saja? Yaitu 1. Estrogen. Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan memiliki peran krusial dalam proses ovulasi. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron ini menjaga keseimbangan siklus reproduksi serta mendukung kehamilan. Progesteron juga diproduksi di ovarium dan penting dalam proses penebalan dinding rahim. Dan yang nomor 3 adalah hormon perangsang folikel. FSH yang bekerja mematangkan sel telur di ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Dan hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari yang berada di bawah otak. Dan yang nomor 4 adalah hormon lutein. Hormon ini mirip dengan FSH, yaitu hormon LH juga diproduksi oleh kelenjar pituitari yang ada di bawah otak. Serta lutein berfungsi untuk merangsang pelepasan sel telur dari ovarium. Dan yang nomor 5 adalah hormon pelepas gonadotropin. Yaitu bisa disebut dengan GnRH, adalah hormon yang dihasilkan oleh otak dan berperan penting dalam merangsang tubuh untuk memproduksi FSH dan LH. Dan fungsi utamanya adalah memengaruhi pematangan dan pelepasan sel telur. Nah, jadi di sini ada beberapa soal mengenai siklus menstruasi. Soal yang pertama adalah soal SBMPTN 2014. Wanita mengalami perubahan fisik dan psikologis saat ovulasi. Secara internal di dalam tubuh wanita terjadi perubahan berupa A. LH dan FSH mencapai konsentrasi tertinggi. B. GnRH mencapai konsentrasi terendah. C. Hormon estrogen mengalami peningkatan. Dan D. LH dan FSH mengalami penurunan. Sebelum masuk ke siklusnya, kita bahas dulu tentang pengertiannya ya. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10-80 ml per hari, dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Setelah tahu pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama itu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi atau polipuler, dan yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan yang terakhir adalah pasca ovulasi atau lutea. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim.
Nah, yang harus teman-teman ingat adalah ini tidak perlu dihafal ya, cukup dipahami saja. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak buahnya sang ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya hormon estrogen mulai menurun, pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau lutea. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau karmasif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, jadi di sini soal yang nomor 1 jawabannya adalah B ya guys ya, yaitu GnRH mencapai konsentrasi terendah. Dan di sini juga terdapat soal yang nomor 2, yaitu soal UTBK 2019. Yang nomor 2 adalah untuk merespon sekresi FSH, sel Sertoli pada proses spermatogenesis akan menghasilkan hormon A. Testosteron, B. Androstenedion, C. Dihidrotestosteron, D. Inhibin dan protein pengikat androgen, dan E adalah GnRH. Nah, sekarang kita bahas pembahasan yang soal nomor 2. FSH memainkan peranan penting pada diferensiasi sel-sel Sertoli testis dan fungsi spermatogenesis. FSH merangsang sel Sertoli menghasilkan androgen binding protein atau ABP dan inhibin. Sel Sertoli mensintesis androgen binding protein atau ABP yang akan berkaitan dengan testosteron. Testosteron perlu berkaitan dengan ABP untuk memasuki tubulus seminiferus dan untuk memulai proses spermatogenesis. Sel Sertoli juga mengsekresikan peptida yang disebut inhibin. Inhibin adalah suatu produk protein yang disekresikan oleh sel Sertoli dalam merespon hormon FSH. Hormon inhibin merupakan pengontrol dari proses spermatogenesis pada tubulus seminiferus. Nah, jadi di sini jawabannya adalah D. Inhibin dan protein pengikat androgen.
Cukup sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.